Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Sedikit cuplikan tadi adalah beberapa rekaman terakhir dari orang-orang yang berujung hilang secara misterius. Pengen tahu nggak kisah lengkap mereka? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan inilah guys rekaman terakhir sebelum orang-orang ini emang hilang dari bumi. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe ya. Nomor 7, Prisma Reyes. Kasus misterius di mana orang hilang pertama jatuh kepada mama-mama muda bernama Prisma Reyes yang baru berusia 26 tahun ini, di mana dirinya dinyatakan menghilang pada 17 April 2019 di daerah Texas, Amerika. Jadi, ibu muda berperawakan 157 cm dan juga 61 kg ini terakhir terlihat menggunakan polo merah dan juga jeans biru tuh teman-teman. Nah, kehilangan Prisma pun mulai disadari ketika dirinya tidak datang menjemput putranya yang berusia 6 tahun dari tempat pengasuh pada pukul 7:30 malam. Ya, meskipun belum 24 jam, sebenarnya sih polisi emang nggak bisa nyari gimana-gimana banget teman-teman. Namun karena adanya keterangan dari sang pengasuh dan juga melibatkan anak-anak, alhasil polisi pun mulailah tuh mencari Prisma secara pelan-pelan. By the way, untuk konteksnya lebih jelas, hari itu dimulai dengan Prisma yang bekerja di sebuah dealer mobil bekas ya. Sorenya, dia ketemu mantan pacarnya di restoran begitu guys, yang mana juga berakhir dengan pertengkaran. Perlu kalian ketahui juga nih, kalau mantannya itu merupakan orang yang abusive dan sempat berurusan juga dengan polisi. Jadi wajarlah kalau para polisi dan juga keluarganya langsung pada curiga kan? Nah, setelahnya Prisma pun terlihat mabuk tuh di bar selama beberapa jam sebelum diusir dari sana karena telah membuat keributan. Rekaman CCTV juga kemudian merekam Prisma sedang menyetir mobil dengan tidak stabil dan terlibat insiden tugas di jalanan yang dikabarkan tidak seperti karakter dia biasanya. Aneh banget deh pokoknya hari itu. Bukannya dia pulang ngejemput anak, tapi para polisi malah nemu sebuah rekaman CCTV yang nunjukin kalau dia ini nyamperin apartemen mantan pacarnya dong. Dirinya juga terlihat tuh guys masuk lift dalam keadaan sempoyongan sekitar pukul 6 sore. Seorang saksi mata bahkan melaporkan kalau dia melihat Prisma sedang nangis di area parkir atap gedung. Aneh kan? Dan setelah itu tidak ada lagi jejak Prisma yang bisa ditemukan. Bahkan gak ada rekaman sama sekali yang nunjukin kalau wanita ini guys berhasil pergi dari gedung itu. Polisi tapi nggak mau tinggal dia. Mereka juga langsung menyelidiki beberapa orang terdekat Prisma, termasuk mantan pacar dan ayah anaknya. Namun, keduanya memiliki alibi kuat pada saat itu. Di sisi lain, ayah tiri Prisma menduga kalau dia ini mungkin telah dibius dan bukannya mabuk, serta mencurigai kalau seseorang dari salah satu rekan kerja Prisma lah yang telah terlibat dalam hilangnya wanita itu. By the way, untuk konteksnya lebih jelas, Prisma ini juga bekerja sebagai paralegal dan juga penarik klub selain di dealer mobil tadi ya guys. Namun faktanya, kasus hilangnya Prisma Reyes masih belum terpecahkan hingga saat ini. Nomor 6, Nonggif. Niatnya pergi ke bar buat nonton bola Piala Euro, cewek cantik bernama Nonggif ini malah berujung meninggal tuh secara mengenaskan. Tragedi ini terjadi pada bulan Mei 2018 lalu di Thailand, di mana si Nong ini masih berusia 21 tahun tuh guys. Terakhir terekam CCTV sedang dibawa oleh 4 orang pria secara tidak sadarkan diri sedang keluar dari sebuah bar sekitar pukul 2 subuh tuh teman-teman. Inilah profil keempat pria itu. Mereka berempat ngebawa gadis cantik ini guys ke sebuah gudang buah terpencil gitu. Di sana mereka memperkosa Nong berulang kali dan diduga memukulinya hingga tewas. Tubuh Nong pun ditemukan keesokan paginya dengan kondisi sungguh mengenaskan, termasuk adanya busa di mulut, mimisan, dan banyak sekali memar-memar di badannya. Bahkan baju yang ditemukan pun ternyata berbeda tuh sama yang dia pakai di kamera CCTV. Polisi pun dengan sukses berhasil menangkap keempat tersangka dalam hitungan jam berkat rekaman CCTV. Para pelaku juga langsung mengaku bersalah dan melakukan reka ulang kejadian setelahnya. Namun kasus ini nggak berhenti di situ teman-teman. Kejadian ini menjadi semakin misterius ketika keluarga Nong menemukan rekening bank korban berisi jutaan bank, meskipun gajinya hanya sekitar 3 juta rupiah per bulannya. Nah, pengacara keluarga pun turut mempertanyakan asal-usul uang tersebut, dimana kalau memang benar bisa jadi kemungkinan adanya motif lain di balik pembunuhan ini. Namun hingga saat ini misteri sumber uang tersebut pun belum juga dapat terpecahkan. Nomor 5, Mariel Cruz.
Awalnya, tragedi mengerikan ini terjadi di Filipina pada Juli 2017. Mariel Cruz, seorang gadis kecil berusia 5 tahun ditemukan tewas setelah dilaporkan hilang saat bermain di rumah temannya. Tubuh Mariel ditemukan dalam keadaan mengenaskan guys, di dalam karung di area berumput dengan kabel dan juga tali melilit lehernya. Penyelidikan pun mengungkap fakta mengejutkan melalui rekaman CCTV. Pelakunya adalah seorang remaja 13 tahun yang merupakan kakak dari teman bermainnya si Mariel. Rekaman CCTV juga menunjukkan kalau tersangka memang sedang bersama Mariel memasuki rumah kosong milik kerabatnya pada sekitar pukul 14:46. Lalu, beberapa menit setelah itu, sang tersangka terlihat keluar guys tanpa pakai kaos dan bawa karung warna putih juga. Nah, nyatanya di sini dia sudah ngebawa jenazah Mariel dan sedang berusaha nyembunyiin ke balik semak-semak yang ada di sebuah rumah kosong. Menurut hasil otopsi, Mariel meninggal karena tercekik kawat, di mana secara bersamaan dokter juga menemukan tanda-tanda cedera di bagian private-nya. Kalau sudah bukti sevalid ini mah, harusnya sang remaja udah fix masuk penjara kan? Sayangnya pikiran itu perlu kalian tahan dulu teman-teman. Karena ternyata daerah mereka itu nggak punya penjara buat anak remaja, sehingga kemungkinan besar hanya akan jadi tahanan rumah saja. Waduh, nggak kebayang sih gimana perasaan keluarga korbannya ya. Nomor 4, Georgina Garsala. Kasus hilangnya Georgina Garsala adalah misteri terbesar di Inggris dan paling mengemparkan saat itu teman-teman. Jadi pada tanggal 7 Maret 2018, Georgina yang saat itu berusia 30 tahun pergi dari rumah ibunya sekitar pukul 9:30 pagi. Dia sih bilang kalau bakalan pergi ke toko HP untuk servis HP-nya, terus pergi ke Job Center Plus dan ketemu ayahnya setelah itu. Namun nyatanya guys, Georgina tidak pernah kembali atau ke sana sama sekali. Rekaman CCTV terakhir pun hanya berhasil merekam sosok Georgina ini sedang di toko Clifton Food and Wine pada sekitar pukul 9:50 pagi. Setelah itu, jejaknya menghilang bagaikan debu. Dia nggak pergi mengunjungi Job Center ataupun bertemu ayahnya seperti yang direncanakan. HP-nya juga terputus dari jaringan sekitar pukul 11:30 pagi dan tidak pernah aktif lagi setelahnya. Rekening bank dan juga kartu kreditnya pun tidak pernah digunakan sama sekali sejak saat itu guys. Ya, awalnya keluarga Georgina tidak terlalu khawatir karena dia memang sering menginap di tempat temannya. Namun setelah seminggu berlalu tanpa kabar dan juga Georgina tidak menjemput kedua anaknya seperti biasa, ibunya mulai panik nih guys. Pada tanggal 17 Maret 2018, akhirnya si ibu melaporkan Georgina sebagai orang hilang ke pihak kepolisian. Penyelidikan polisi pun awalnya berjalan lambat. Baru deh pada Agustus 2019, kasus ini ditingkatkan menjadi penyelidikan pembunuhan. Berbagai teori pun bermunculan guys. Mulai dari Georgina yang pergi secara sukarela, bunuh diri, hingga kemungkinan penculikan dan juga dibunuh serta dibakar geng narkoba. Keluarga Georgina jelas merasa tidak puas dengan kinerja polisi dan mulai melakukan penyelidikan tersendiri. Namun nyatanya hingga kini lebih dari 5 tahun telah berlalu sejak hilangnya Georgina, misteri ini pun belum dapat terpecahkan. Keluarganya terus berjuang mencari kebenaran guys, sementara polisi sana menyatakan tetap berkomitmen dalam menyelidiki kasus ini teman-teman. Ya pokoknya kita bantu doakan yang terbaik aja lah ya buat mereka semua. Amin. Nomor 3, Surya Sari Toha. Pada Maret tahun 2010 kemarin, warga negara Indonesia bernama Surya Sari Toha yang tinggal di Florida, Amerika Serikat, berhasil bikin netizen heboh total teman-teman. Jadi, Surya Toha yang merupakan ibu dengan 2 anak ini menghilang secara misterius di bulan Maret tahun 2010. Suaminya yaitu Munawar Toha melaporkan hilangnya Surya ini setelah dia nggak kunjung pulang usai mengantar anak-anak ke sekolah. Awalnya sih polisi menduga kalau si istri ini kabur dengan selingkuhannya, tapi keluarga dan juga teman-teman yakin banget guys kalau dia bukan tipe yang bakal ninggalin anak-anaknya begitu saja. Penyelidikan pun segera dimulai dengan ngelihat rekaman CCTV sekolahnya itu teman-teman. Si Surya Toha ini terlihat baik-baik saja saat mengantar anak-anaknya. Tapi anehnya, dia nggak kembali untuk acara field trip anaknya seperti yang dijadwalkan sebelumnya Polisi juga memeriksa alibi sang suami yaitu Munawar yang memang terbukti menjemput anak-anaknya saat itu. Waktu dilaporin pun Munawar bilang kalau ada orang yang narik duit 80 juta rupiah dari rekening mereka namun nggak tahu siapa orangnya. Teman-teman, tetangga dan juga keluarganya nggak ada yang tahu sama sekali guys. Namun nggak lama muncul nih sebuah plot twistnya teman-teman. Munawar menemukan catatan yang mengklaim kalau istrinya itu diperkosa oleh rekan kerjanya yang bernama Malcolm Clark. Tapi penyelidikan terhadap Clark tidak membuahkan hasil.
Anehnya saat mencari di sekitar tempat kerja Munawar dan juga Clark, para polisi malah menemukan kerusakan pagar di dekat Crystal Lake. Nah, disinilah guys ceritanya jadi seru. Rekaman CCTV ternyata berhasil menunjukkan kalau mobil si Surya itu masuk ke area danau pada malam hari. Kemudian seorang pria keluar dari mobil itu, mengambil sepeda dari bagasi, terus dengan santainya nyetir mobil Surya lewat semak-semak dan juga pagar, serta langsung nyemplungin ke danaunya. Anehnya, si cowok ini malah nonton mobil itu tenggelam sebelum kabur naik sepeda dari sana. Awalnya detektif bingung karena cowok di video ini tuh bukanlah tersangka utama mereka, yaitu si Malcolm Clark. Soalnya ketahuannya itu ya gara-gara tingginya berbeda teman-teman. Yang di video ini lebih pendek daripada si Malcolm Clark. Nah, singkat cerita, pas polisi nonton lanjutan videonya, mereka ngeliat tuh guys, ada mobil pickup silver muncul sekitar 9 menit kemudian. Nah, mobil ini mirip banget ternyata sama punyanya suaminya Surya, yaitu si Munawar Toha. Dan di bak belakangnya memang ada sepeda pula. Detektif pun langsung connect di sini. Mereka yakin banget tuh guys kalau Munawar Toha ini adalah dalang di balik hilangnya si Surya. Nah, dilansir dari situs Detik, ternyata hasil otopsi Surya ditemukan tuh guys adanya luka akibat pukulan benda keras di bagian kepala dan juga ada bekas jeratan di bagian lehernya juga. Sesudah penemuan ini, polisi pun bisa memeriksa rumahnya di mana di area dapur memang ternyata ada bercak darah tuh yang diduga merupakan tempat pembunuhan sang istri. Kemudian pas Munawar mau kabur bareng anak-anaknya, polisi langsung tangkap dia tuh guys di depan rumahnya. Namun gak cukup sampai di situ, ternyata si Munawar ini masih coba-coba menyewa pembunuh bayaran buat membereskan para saksi. Nah, sialnya buat dia, pembunuh bayaran ini sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Dan akhirnya pada Oktober 2014, Munawar Toha dinyatakan bersalah atas pembunuhan istrinya serta berujung dihukum penjara seumur hidupnya. Nomor 2, Michael Martin. Udah jadi orang baik pun, tapi kalau bertemannya sama orang yang salah mah ternyata tetap bisa berujung neraka buat diri sendiri dan juga keluarganya ya guys. Jadi begini ceritanya. Seorang pria bernama Michael Martin terakhir kali terlihat hidup dari rekaman CCTV ini pada tanggal 7 Agustus 2016 lalu. Pagi itu, Michael lagi naik mobil bareng temennya. Tapi tiba-tiba mereka berantem guys, sampai-sampai temannya tuh narik setir dan juga mobilnya pun berhenti mendadak. Kunci mobilnya juga patah tuh teman-teman, sehingga nggak bisa jalan sama sekali. Nah, menariknya ada nih yang merekam pas mereka lagi ribut itu guys. Dan Michael pun saat itu cuma pakai satu sepatu saja. Setelah berhasil nyalain mobil lagi, mereka pergilah ke pom bensin. Michael pun jalan kaki nyusul temennya yang lagi cari alat buat benerin mobil. Di sini tapi Michael kelihatan gelisah. Dia masuk keluar mobil terus gitu loh, dimana tiba-tiba kemudian kabur sambil nengok ke belakang. CCTV terakhir juga nangkap Michael berlari ke gang kecil dengan masih cuma pakai satu sepatu. Sejak itu guys, dia nggak pernah kelihatan lagi sama sekali. Rekening bank dan juga HP-nya pun nggak pernah dipakai lagi. Setelah Michael kabur, temannya pun langsung nyetir pergi. Dua mobil Michael juga ditemukan rusak dan ditinggalkan di tempat berbeda beberapa hari kemudian. Sayangnya, mobil-mobil ini juga nggak ngasih petunjuk penting buat para polisi. Mereka mulai kesana kesini menggeledah banyak rumah, mewawancarai banyak orang, sampai akhirnya menemui jalan buntu juga. Dua orang sebenarnya berhasil ditangkap guys, termasuk teman yang terakhir bareng si Michael. Namun tetap harus berujung dilepas karena kurangnya barang bukti. Nah, 2 tahun kemudian polisi ngasih tahu hal mengejutkan nih teman-teman. Ternyata Michael terlibat sama geng kriminal di Salford sana. Pada malam sebelum dirinya menghilang, Michael ini mengambil uang yang begitu banyak banget. Polisi menduga kalau inilah guys yang bikin dia berantem sama temannya waktu itu. Polisi juga bilang kalau beberapa teman Michael itu adalah anggota geng. Mereka pasti tahu lah apa yang terjadi sama si Michael. Mungkin mereka terlibat pembunuhan atau hilangnya Michael. Geng ini katanya pun juga berurusan sama narkoba dan perampokan besar. Dan sampai sekarang Michael juga belum ketemu tuh teman-teman. Bahkan kabarnya ada hadiah 10.000 pound sterling buat siapa saja yang bisa kasih info agar bisa ngebikin pembunuhnya ditangkap. Orang tua Michael pun mengaku tuh guys kalau hidup mereka serasa berada di neraka sejak hilangnya anak mereka. Nomor 1, Aaron Vergara. Gak pernah ada guys di bayangan ibu Aaron Vergara kalau anaknya yang baru berusia 7 tahun itu bisa mendadak meninggal setelah izin main di tanggal 14 Desember tahun 2023. Sang ibu mengaku kalau anaknya ini cuma izin main tanpa ngomong pergi kemana.
Ya, berhubung anaknya selama ini selalu pulang dan gak pernah bandel yang aneh-aneh, ibunya pun yang ngizinin lah. Namun saat malam telah tiba, Aaron gak pulang-pulang juga. Nah, ternyata keesokan harinya polisi menemukan jenazah Aaron di area atas gunung, di mana menurut hasil otopsi, ternyata dirinya meninggal gara-gara sesak nafas akibat dicekek. Dari rekaman CCTV, polisi ngeliat Aaron tuh pergi sama Kevin, yang mana merupakan pembantu di bisnis keluarganya. Mereka naik becak gitu teman-teman. Terus Kevin bawa si Aaron ini ke gunung tadi. Nah, Kevin juga mengakui nih kalau dia ngelakuin hal ini sebagai aksi balas dendam atas perlakuan buruk ibu Aaron ke adik cowoknya dengan membekap mulut Aaron dan juga duduk di perutnya sampai dia nggak bisa bernafas. Yang bikin sedih guys, ternyata si Kevin ini ngajak Aaron cari laba-laba buat main gagamba, sebuah permainan adu laba-laba yang begitu populer di Filipina. Aaron bahkan sampai bawa kotak korek api buat nyimpan laba-labanya. Karena suka nggak habis pikir sih gue sama apa yang ada di otak orang-orang tuh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.